Bah, Lembek. mau tanya dong nih. Heeh. Apa sih, bah, keistimewaannya berkorban itu? Kok orang tuh sampai, waduh, cita-citanya tuh pengen ngorban deh, pokoknya semoga bisa ngorban gitu tahun ini. Orang tuh sampai nabung gitu, bah, bertahun-tahun supaya Heeh. bisa, supaya dapat berkurban gitu. Oh iya, jadi ngorban itu satu ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah luar biasanya gimana? Itu dijelasin dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Dijelaskan di sana di antara keutamaan korban ada hadisnya. Satu, ma'amila adamiyun ahabba ilallah. Katanya, jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada yauman nahar min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha, yaitu kecuali nyembelih hewan korban. Artinya apa? Amalan yang paling utama di hari raya korban, hari raya Idul Adha adalah menyembelih korban. Sehingga keutamaan yang pertama bagi orang yang menyembelih korban adalah dia mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Tuh keutamaan yang pertama. Di riwayat yang lain menjelaskan apa katanya? Likulli sya'ratin hasanah. Riwayat yang lain menjelaskan sesungguhnya setiap bulu dari apa yang dikorban. Sapi punya bulu. Bulu dari sapi itu, satu dari bulu sapi itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu pahalanya berapa? Hasanatun. Satu kebaikan. Satu kebaikan pahalanya 10. Bayangin aja. Satu dari bulu sapi itu pahalanya 10. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira orang korban pernah nggak ngitung berapa bulu sapinya? Nggak pernah kan? Banyak tuh. Berapa bulu ontanya. Bayangin, kalikan 10. Itu dihitung pahalanya begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan ngorban yang kedua, keistimewaan ngorban yang kedua adalah sesungguhnya setiap bulu dari hewan yang dikorban satu helai dihitung oleh Allah Ta'ala 10 pahalanya. Riwayat yang ketiga, baginda Rasul menjelaskan, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik, kata baginda Rasul. Wahai anakku Fatimah, silakan, kan nanti Fatimah mau ngorban ya. Kata baginda Rasul, nanti kalau hewan korbannya udah mau disembelih, silakan ke sana, tengokin hewan korbanmu wahai anakku Fatimah. Kenapa? Kata baginda Rasul, fa inna awwalu qitratin min damiha, kata baginda Rasul, karena sesungguhnya yang pertama kali darahnya yang menetes ke tanah itu, kata baginda Rasul, tetesan darah hewan kurban yang ke tanah itu sebagai lahan wahana Allah Ta'ala menghapus dosa salahmu yang udah lewat, kata baginda Rasul. Maka orang korban dosa salahnya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh keutamaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, baginda Rasul menjelaskan, man dhaha, siapa saja yang nyembelih hewan korban, kanat lahu hijaban minan nar, maka dia insya Allah punya penghalangnya. Dia punya penghalang untuk apa? Untuknya dari api neraka. Artinya insya Allah diselamatin oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Maka 4 keajaiban, 4 keistimewaan ini didapatkan oleh orang yang korban. Satu, menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keistimewaan korban adalah setiap bulu dari hewan korbannya dihitung 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, itu tuh darah yang mengalir dari hewan korban itu sebagai wahana penghapus dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang korban tuh dijauhin dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini, keajaiban ini didapetin sama orang-orang yang korban. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.